Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Pribadi, dosen tetap di Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Politik Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Saya sudah bertugas di UMKT sejak tahun 2021. Kemudian untuk video pembelajaran ini, saya akan menggunakan mata kuliah pasar modal yang berada di semester 5 dengan bobot 3 SKS. Adapun saya sudah mengampu mata kuliah ini sejak tahun 2023-2024 ganjil. Untuk deskripsi mata kuliah membahas konsep dasar investasi, terutama investasi di pasar modal, serta diskusi seputar sejarah, lembaga-lembaga, mekanisme pasar modal di Indonesia. Mata kuliah ini juga akan membahas strategi-strategi yang digunakan oleh investor dalam manajemen portofolio guna menurunkan risiko sekaligus memaksimalkan return investasi dengan menganalisa produk-produk pasar modal di Indonesia. Selanjutnya, terdapat 7 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah dalam mata kuliah pasar modal ini. Yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami konsep dasar dari investasi beserta produk-produk investasi di pasar modal. Yang kemudian, mahasiswa mengetahui sejarah perkembangan pasar modal di dunia dan di Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme perdagangan di pasar modal Indonesia. Yang keempat, mahasiswa dapat mengukur dan memanajemen risiko dalam investasi. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisa produk-produk pasar modal menggunakan teknik analisis fundamental maupun teknikal. Yang keenam, mahasiswa dapat memahami serta memanajemen portofolio investasi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan transaksi jual dan beli produk pasar modal. Adapun untuk materi pembelajaran dalam mata kuliah ini, pertama adalah konsep dasar investasi dan pasar keuangan, dilanjutkan dengan pasar modal dunia dan Indonesia. Yang ketiga adalah pasar primer dan sekunder. Yang keempat terkait dengan teori-teori pasar modal. Yang kelima adalah return dan risiko investasi. Yang selanjutnya adalah produk pasar modal, yaitu saham, obligasi, dan reksadana. Kemudian analisis fundamental dan teknikal. Yang selanjutnya terkait dengan manajemen portofolio. Dan terakhir adalah praktik pasar modal. Jadi untuk mata kuliah ini termasuk mata kuliah praktik yang dimana nanti untuk praktikumnya terkait jual beli produk pasar modal itu akan dilakukan di pertemuan terakhir ya, sekitar di pertemuan ke 14 dan 15. Adapun untuk referensi mata kuliah ini ada dua referensi utama, yaitu adalah Hartono Jogianto tahun 2022 yang berjudul Portofolio dan Analisis Investasi Pendekatan Modul. Kemudian Bodi, Ken, and Markus tahun 2021 Investment edisi ke-12. Dan untuk referensi pendukung itu diambil dari buku saku yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang berjudul Cara Cerdas Berinvestasi di Pasar Modal Indonesia. Kemudian terkait dengan delivery dan interaction, untuk delivery di sini menggunakan dua metode, yaitu yang pertama adalah tatap muka di kelas maupun tatap maya menggunakan Zoom meeting, di mana proporsinya sekitar 80% untuk tatap muka di kelas, 20% maksimal 20% untuk tatap maya. Kemudian untuk delivery yang sinkronus itu menggunakan Google Classroom, kemudian Google Drive, ataupun media komunikasi lainnya. Untuk interaksi di kelas, menggunakan small group discussion, kemudian studi kasus, tanya jawab di kelas maupun virtual meeting, dan juga WhatsApp atau media sosial lainnya. Terakhir, untuk sistem penilaian dalam mata kuliah ini, yang pertama itu 5% saya ambil dari kehadiran, ya. Kemudian 10% dari tugas-tugas, kemudian 20% dari mini project, dan 10% dari kuis.
Untuk UTS itu sebesar 30% dan ujian akhir semester itu sebesar 35%. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk terkait pembuka video pembelajaran ini. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan video pembelajaran saya dengan mahasiswa menggunakan Zoom Meeting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi di mata kuliah pasar modal. Kita mungkin langsung saja ke materi. Materi minggu ini kita akan membahas terkait dengan analisis produk pasar modal di sini ya. Jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, kita sempat sudah membahas 3 produk pasar modal ya. Yang pertama adalah terkait dengan saham, kemudian kita lanjutkan dengan obligasi, kemudian minggu lalu kita terakhir membahas terkait dengan reksadana. Ya. Jadi mungkin karena sudah ada beberapa waktu ke belakang, mungkin kita perlu reminder sedikit, kira-kira apa sih 3 produk tersebut. Ya. Coba saya pilih ya. Jadi mungkin kita mulai dari Desi. Nah, Desi. Desi, coba kira-kira jelaskan sedikit ya. Kalau banyak juga nggak apa-apa, terkait dengan produk pasar modal yang disebut dengan obligasi. Oke, baik Pak. Obligasi sendiri bisa disebut sebagai surat utang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap jika ada. Dalam definisi tersebut bisa disebut ada suatu utang atau kewajiban jangka panjang, sedang utang jangka panjang pendek disebut dengan deal. Oke, kalau kita sederhanakan obligasi itu berbicara terkait surat utang di situ, di mana kita memberikan utang kepada uh, penerbit obligasinya, kemudian di situ kita mendapatkan imbal hasil yang kita sebut dengan kupon di situ. Biasanya memang obligasi itu adalah investasi yang targetnya untuk investasi jangka menengah sampai jangka panjang. Oke, itu obligasi. Oke, selanjutnya mungkin saham ya. Saham siapa ya? Yang tidak bisa semena-mena investasi langsung tunjuk-tunjuk ya, kita langsung investasi semua uang kita ke sini-sini ya. Kita perlu memahami pentingnya analisa dalam investasi. Nah, eh, jadi di balik keuntungan itu juga ada kerugian ya yang membayangi seorang investor. Ya, sehingga kita membutuhkan analisis yang baik agar risiko kerugian itu bisa kita tekan. Ya, rugi itu pasti ada ya, risiko kita rugi investasi ya, atau di bisnis dan sebagainya, itu pasti ada risiko kerugian. Tapi dengan adanya analisa itu kita bisa menekan risiko kerugian itu seminimal mungkin di situ ya. Nah, dalam analisis produk pasar modal sendiri itu sebagai secara garis besar itu bisa dibagi menjadi 2 analisis ya. Yang pertama adalah analisis fundamental, yang kedua adalah analisis teknikal. Nah, minggu ini kita fokusnya ke analisis fundamental dulu ya, karena kalau kita bahas dua-duanya pasti nggak cukup nanti ya. Karena satu bahasa analisis fundamental aja itu oh, bisa 2 minggu, 3 minggu sebenarnya. Ya. Tapi kita coba bahas dalam pertemuan kali ini ya untuk analisis fundamental. Nah, analisis fundamental sendiri itu adalah analisis yang mempelajari variabel yang mempengaruhi ya dengan kondisi keuangan, bisnis dan lain-lain suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui sifat-sifat dasar
dan karakteristik operasional dari perusahaan publik. Ya, jadi kalau menurut saya ya, menurut hemat saya, kalau analisis fundamental itu, jadi kalau di dunia investasi, ya, misalnya saham itu ada dua kubu nih, ada yang fokusnya analisis fundamental, ada juga yang fokusnya ke analisis teknikal di situ. Ya, biasanya ini sering berseteru, ya, ada yang bilang fundamental paling bagus, ada yang bilang teknikal paling bagus. Ya. Nah, tetapi kalau menurut saya itu dua-duanya bisa kita kombinasikan. Nah, kalau di saya sendiri, analisis fundamental itu biasanya digunakan untuk memilih saham yang mana. Ya. Jadi kalau kita lihat ini bisa juga untuk obligasi dan reksadana ya. Saham itu kan sangat banyak ya di Indonesia ya. Ada ratusan, ya, hampir mungkin dalam beberapa tahun depan sudah menyentuh ribuan saham di situ. Belum lagi obligasi, belum lagi reksadana. Nah itu kan kita nggak mungkin investasi semuanya ke sana ya. Jadi kita harus milih nih saham mana atau perusahaan mana yang cocok kita investasikan atau kita beli sahamnya. Gitu. Nah untuk membantu kita memilih saham, obligasi atau reksadana yang mana, itu kita bisa menggunakan analisis fundamental. Nah di sini saya menggunakan salah satu contoh analisis fundamental yang umum digunakan yang disebut dengan top down analysis ya, top down analysis. Jadi top down analysis itu skema atau teknis analisisnya itu kita membahas atau kita menganalisis dari variabel makro dulu ya, dalam hal ini dari analisis ekonomi globalnya gitu. Ya, jadi kalau kita bingung, ini saham apa ini yang bagus ya? Nah, kita bisa menggunakan teknik top down ini. Ya. Pertama kita melakukan analisis ekonomi global. Jadi kita secara general kita lihat ya, secara umum kita lihat sekarang ekonomi global itu bagaimana? Ya, arahnya kemana? Apakah menuju ekonomi yang baik-baik saja atau bertumbuh atau bahkan ekonominya lagi tidak baik-baik saja di situ. Ya. Jadi kalau misalnya secara teori, secara praktik, ketika kondisi ekonomi global itu sedang memburuk, itu biasanya produk-produk pasar modal itu akan menurun value-nya, sahamnya di situ. Ya, biasanya para uang-uang di dunia itu akan lari ke investasi-investasi yang lain ya, contohnya seperti emas ya, yang umumnya nilainya itu akan naik ketika ekonomi global sedang turun di situ. Ya, jadi kalau kita lihat ekonomi global itu lagi jelek dan sebagainya, investasi saham atau di pasar modal itu sebenarnya cenderung riskan untuk dilakukan. Ya, lebih baik kita wait and see dulu. Ya. Nah, anggaplah ternyata analisis ekonomi globalnya bagus nih. Oke, bagus. Ekonomi lagi baik-baik saja, tidak ada masalah dan sebagainya. Kita bisa lanjut ke step kedua atau kita turunkan. Yang awalnya kita lihat secara satu dunia, itu kita turunkan ke secara negara ya. Nah, karena kita Indonesia, kita lihat nih kondisi global bagus. Nah, kita lihat di Indonesia gimana? Ya, kondisi makronya gimana? Ya, misalnya kita lihat inflasinya, kita lihat angka penganggurannya, kita lihat pendapatannya, GDP-nya, PDB-nya, ya meningkat atau tidak di situ. Kalau dari angka-angka tersebut atau dari data-data yang kita dapatkan itu jelek, ya riskan juga kita lakukan investasi di pasar modal, ya khususnya di lingkungan negara Indonesia. Ya. Nah, anggaplah makronya bagus nih. Indonesia bagus nih, pertumbuhannya bagus, inflasi ditekan, GDP meningkat, pengangguran menurun. Nah, ini kita bisa turunkan lagi industri. Nah, kalau dari perkembangan Indonesia yang sekarang, industri yang paling bertumbuh, yang paling terkena dampaknya dari perkembangan Indonesia sekarang itu apa? Industri kan banyak ya, ada industri transportasi, industri uh, energi, industri manufaktur dan sebagainya, industri jasa dan sebagainya, itu sangat banyak. Masing-masing industri itu punya karakteristiknya masing-masing.
Nah, kita cari industri yang paling diuntungkan dari kondisi Indonesia atau global saat ini. Ya. Nah, anggaplah kita sudah tahu, oh ternyata industri yang lagi bagus itu adalah uh, industri makanan dan minuman misalnya. Ya. Nah, industri makanan dan minuman itu kalau kondisi ekonomi lagi bagus itu uh, paling kena dampak di situ. Jadi kalau kita banyak uang kan logika aja ya. Jadi kalau kita banyak uang biasanya kita konsumsinya makin banyak gitu ya. Makanan yang kita beli makin banyak dan sebagainya. Nah, kita anggap ternyata industri makanan yang paling bagus nih perkembangannya karena kondisi Indonesia seperti saat ini. Kreatifnya kita bisa turun karena perusahaan yang terdaftar di bursa sebenarnya lagi ya, contohnya di sini. Misalnya kita lihat di sini ya. Jadi kalau kita lihat saham, nah data saham. Nah saham itu kan banyak. Ini kalau kita langsung tidak melakukan analisis terlebih dahulu, kita tidak lakukan analisis terlebih dahulu, pilihan kita banyak nih. Ada 964 saham. Itu kan susah milihnya satu-satu. Tapi kalau kita sudah pilih industrinya tadi, misalnya sektor kalau kalau makan dan minuman itu masuk ke konsumer itu biasa. Jadi, nah, nah ini kalau kita pilih industrinya, ya anggaplah kita pilih industri konsumer ya, non cyclical di sini, atau kita pilih yang uh, industri yang lagi bagus, energi misalnya atau infrastruktur, boleh juga. Ya. Nah dari 900 itu kita bisa filter menjadi 70 saham saja. Ya. Jadi dari 964 sekarang kita sisa 70. Nah ini kan lebih mudah kita memilih saham mana yang kita bisa investasikan dengan kondisi saat ini. Ya. Nah itu salah satunya. Oke. Oke, kemudian kita lanjut ke tadi materi. Oke. Nah, itu adalah analisis fundamental ya, teknik top down tadi. Ya. Jadi ketika kita sudah dapat industrinya, kita bisa cari dari 70 itu misalnya kita dapat apa misalnya. Ya, anggaplah kita ambil Wika ya, perusahaan BUMN di situ. Nah, kalau kita sudah dapat perusahaannya, kita bisa masuk ke step yang lebih dalam ya. Kita melakukan yang namanya analisis rasio di situ. Ya. Nah, analisis rasio ini berbicara terkait dengan uh, apa ya? Berbicara terkait dengan rasio-rasio yang bisa kita gunakan untuk melihat potensi perkembangan perusahaan ini ke depannya bagaimana. Nah, di sini ada uh, uh, ada 4 ya yang saya gunakan. Ini rasio keuangan perusahaan itu kan banyak ya. Ini hanya sebagian kecil. Ya. Ini masuk dalam kelompok rasio pasar di situ ya. Jadi bagaimana kinerja keuangan itu dinilai dari sisi atau dari perspektif pasar uh, investor di situ ya. Oke, di sini ada earning per share, ada price to earning ratio, kemudian ada PBV dan ada dividend yield. Ya. Nah, masing-masing rasio ini itu menunjukkan kinerja perusahaan itu di mata pasar atau di mata investor itu bagaimana. Ya. Atau kita bandingkan dengan pasarnya itu bagaimana. Nah, contohnya earning per share ya. Jadi mungkin kita fokusnya ke earning per share dulu di situ. Jadi earning per share
itu berbicara terkait dengan atau bahasa ini kan artinya earning per share itu laba per lembar saham adalah ukuran profitabilitas perusahaan yang mengindikasikan seberapa besar keuntungan yang diperoleh setiap lembar saham biasa yang beredar. Ya. Jadi singkatnya, semakin besar EPS atau earning per share itu laba yang dinikmati ya atau berpotensi dinikmati oleh investor itu semakin besar. Ya. Jadi kalau di mata pasar, di mata investor, kalau IPS-nya itu tinggi, itu biasanya prospeknya bagus nih, ya, profitabilitas perusahaan bagus dan sebagainya. Kemudian ada PER, ya, price to earning ratio di sini. Nah, price to earning ratio ini turunan dari earning per share, ya. Jadi rumusnya adalah harga saham dibagi dengan laba per lembar saham atau dibagi atau kalau kita singkat ini EPS nih sebenarnya. Ya, harga saham dibagi EPS. Nah, PER ini biasanya kalau secara fundamental itu untuk menilai apakah perusahaan itu maksudnya mau naik itu gangnya saham itu stagnan gitu ya sehingga itu kemahalan. Coba kalian coba hitung ya, misalnya harga sahamnya 100, EPS-nya itu 10, ya kalian bandingkan dengan harga saham 1000, EPS-nya itu cuma 20, ya. Pasti PER-nya lebih tinggi yang ini, ya. Jadi harga itu biasanya disebut dengan over value ya atau kemahalan, ya. Kemudian ada PBV. PBV ini mirip dengan PER ya. Jadi dia terlalu kalau ya, itu dia kalau dia di bawah 1 itu murah ya atau under. Kemudian terakhir ada dividend yield. Ya, dividend yield ini berbicara terkait dengan dalam analisis fundamental digunakan untuk saham yang kita beli di situ. Oke, mungkin itu dulu dalam kita coba satu pertanyaan ya. Kita mungkin coba buka satu pertanyaan sebelum kita tutup materi hari ini. Siapa? Ada yang bisa mau bertanya kira-kira? Izin bertanya, Pak. Ya. Ingin bertanya tentang analisis fundamental tadi, Pak. Ya, kenapa? Apa aja sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam yang perlu dipertimbangkan dalam analisis fundamental? Baik, jadi itu pertanyaan dari Habibie ya, terkait apa saja sih yang perlu dipertimbangkan dalam analisis fundamental. Sebenarnya banyak ya yang perlu kita pertimbangkan dalam analisis fundamental. Yang pertama, kita analisis fundamental itu bukan satu-satunya teknik analisis dalam analisis produk-produk pasar modal. Ya kan analisis teknis, ada analisis teknikal tadi. Kemudian analisis fundamental itu sebenarnya turunannya juga banyak tuh. Ada tadi yang misalnya top down. Ini kan metode top down ya. Ini top down. Ini sebenarnya bisa dibalik yang kita sebut dengan teknik bottom up. Ya, nah, itu kebalikannya dari top down. Ya, kalau bottom up itu kita mulainya dari perusahaannya dulu. Ya, jadi misalnya kita dapat berita, ada perusahaan mau IPO nih. Ya, anggaplah kalau yang mungkin kalian sering dengar itu Goto ya, Gojek dan Tokopedia tuh. Ya. Kalian mau lihat nih, ini worth it nggak ya kita investasi di situ? Nah, kalian bisa menggunakan skema ini. Tapi kita mulainya dari sini, ya, dari bawah dulu. Kita lihat rasio-rasio dari atau kinerja keuangan dari Goto itu sendiri. Kita lihat dari rasio-rasio keuangannya.
Kemudian kita naikkan ke analisis perusahaan sampai ke analisis makronya. Kira-kira dari sisi makro ini perusahaan Goto ini bisa nggak berkembang lagi lebih jauh dan sebagainya. Kan kita maunya perusahaannya berkembang agar harga sahamnya itu meningkat. Ya. Jadi yang perlu kita pertimbangkan adalah tekniknya tadi. Kemudian rasio ini misalnya. Ya. Jadi misalnya IPS sama PER. Ya, kalau IPS tadi kan misalnya PER tadi ya. PER itu misalnya kalau tinggi itu berarti kemahalan. Belum tentu. Ya. Jadi kita nggak bisa lihat misalnya Goto itu kan bukan perusahaan satu-satunya yang lini bisnisnya di bidang teknologi di situ, khususnya transportasi. Ada juga perusahaan-perusahaan lain di situ, ya, perusahaan-perusahaan teknologi lain di situ. Nah itu perlu kita lihat, kita bandingkan apakah lebih tinggi dibandingkan perusahaan-perusahaan lain itu belum tentu seperti itu ya, karena memang rasio itu sebenarnya banyak, nggak cuma satu. Ini kan baru 4 ya. Ini baru bilang rasio pasar. Ini saya bilang rasio pasar. Kalau kalian belajar rasio profitabilitas misalnya, ada nggak contoh rasio profitabilitas masih ingat nggak? Satu aja misalnya. Apa? Ya? Siapa tadi? Ria Pak, ROA. ROA ya, ROA. Siti Mariani ada ROA, ada ROE dan sebagainya. Ya. Jadi yang perlu perhatikan kedua itu adalah terkait dengan uh, kedalaman analisis yang kita lakukan. Ya, jadi dari teknik yang kita gunakan, kemudian kedalaman analisis perusahaan. Ya. Jadi itu mungkin satu aja dulu ya, karena memang waktunya tidak cukup. Mungkin nanti kita sambung lagi ya. Sekalian kita nanti mungkin minggu depan melanjutkan materi terkait dengan analisis teknikal, ya, disambung dengan analisis fundamental yang barusan kita bahas. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.